Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Rapisati di YouTube channel Makeup. Gak bosan-bosan aku pengen jelasin tentang eksfoliasi. Terus kalau misalkan kalian ngeh sama video-video aku sebelumnya juga aku banyak banget ngejelasin tentang eksfoliasi dan beberapa produk eksfoliasi gitu. Nah, beberapa bulan yang lalu tuh aku sempat review produk dari Cleora yang ini. Terus di sini juga aku masih punya produknya. Ini tube yang kedua dan ternyata mereka tuh ada facial wash sama moisturizernya gitu loh. Jadi ini bisa jadi daily set exfoliating gitu. Karena kalau misalkan kita eksfoliasi itu nggak bisa cuman satu produk eksfoliasi gitu doang gitu. Jadi harus dilengkapin dengan hidrasi, moisturizing kayak gitu. Biar kulit itu tetap lembab, skin barrier juga tetap terjaga. Karena biasanya produk-produk eksfoliasi itu bikin kulit kering kalau misalkan pemakaiannya salah. Terus kalau misalkan kalian nggak sengaja nge-mix skincare eksfoliasi kalian dengan produk-produk kayak retinol, AHA, BH, PH lainnya gitu kan, yang menyebabkan kulit jadi iritasi, beruntusan, dan jerawatan kayak gitu. Nah, makanya di sini aku pengen jelasin step by step eksfoliasi wajah secara gentle di kulit. So, untuk yang penasaran tonton terus videonya. Oke, step pertama sebelum kita eksfoliasi, dipastikan wajah kita juga harus bersih terlebih dahulu. Jadi nggak langsung eksfoliasi ya. Kadang ada juga yang nanya, kayak beberapa temen aku, ini langsung aja pakai atau harus kayak gimana dulu gitu kan. Nah, dipastikan harus cuci muka dulu. Terus kalau misalkan kalian yang dailynya pakai cushion, foundation, atau BB cream gitu kan, double cleansing dulu. Bisa pakai misal water, cleansing oil, cleansing balm, atau cleansing milk, baru pakai facial wash. Untuk facial washnya ini dari Cleora Beauty, namanya Hydra Boost Cleansing Gel Deep Cleansing and Hydrating, yang mengandung 5% niacinamide, ceramide, dan hydrolyzed collagen yang dapat membantu untuk membersihkan wajah dari debu dan kotoran, meminimalisir atau meredakan iritasi pada wajah, dan menjaga kesehatan skin barrier kulit. Terus aku cek di Skin Karisma juga dia paraben free, sulfat free, alkohol free, terus allergen free gitu kan. Cuman dia nggak cocok kalau misalkan kalian yang punya fungal acne, tapi yang nggak ada fungal acne berarti aman. Dan kedetek juga dia ada anti-agingnya dari niacinamide, ceramide, vitamin E, sama citric acid, dan ada brightening agentnya dari niacinamide. Kalau misalkan aku lihat dia bisa digunakan untuk semua jenis kulit karena bagus untuk kulit kering maupun kulit oily atau acne prone. Tapi kalau misalkan kalian yang kulitnya sensitif, ini ada satu ingredients yang mungkin kurang cocok di kalian karena dia ada citric acidnya. Cuman kalau misalkan dilihat tuh kayak penambahannya di bawah-bawah gitu, jadi kayaknya penambahannya sedikit. Untuk teksturnya sendiri dia gel yang bening. Terus untuk busanya sendiri dia kayak normal, nggak terlalu sedikit, nggak terlalu banyak juga. Dan yang aku rasain dia ngasih sensasi sejuk, segar, fresh gitu, bersih tapi tetap lembab. Terus ada efek mencerahkannya. Dan yang aku rasain nggak ada efek kering, ketarik-ketarik sama sekali. Oke, setelah wajah udah bersih, terus dalam keadaan kering juga, baru deh kita pakai yang 3 minute exfoliating gel ini. Teksturnya dia gel bening, terus lama-lama kalau misalkan kita gosok secara perlahan-lahan, dia akan seperti ini, kayak apa ya, kayak ngedaki gitu loh. Dia bisa ngebawa daki-daki atau sel kulit mati kita, dan kotoran-kotoran di kulit tuh kayak keangkat. Kandungan utamanya dia ada 5% AHA, 2% BHA, dan 2% PAH yang dapat membantu untuk mengangkat sel kulit mati dan kotoran-kotoran di wajah. Tapi selain itu juga dia ada hyaluronic acid dan aloe vera yang dapat menenangkan kulit, meminimalisir atau meredakan kulit yang sedang iritasi, dan pastinya untuk menghidrasi kulit. Dan biar lebih jelas lagi, di sini aku cek di 2 web gitu untuk penjelasan ingredientsnya. Kalian bisa lihat di sini ada anti acne-nya, ada antioksidan, anti aging untuk mencerahkan, ingredients untuk melembutkan, dan lain-lain gitu kan. Dan dia juga paraben free, sulfat free, alkohol free, silikon free, allergen free. Hanya dia kurang cocok kalau misalkan kalian yang punya fungal acne. Terus di sini juga dia ditulisin all skin type, jadi bisa untuk semua jenis kulit. Dan aku lihat di Skin Karisma juga dia kayak gitu. Ada 6 ingredients yang bagus untuk kulit kering, ada 3 ingredients yang bagus untuk oily skin. Nah, cuman ini untuk yang kulit sensitif, ada 1 ingredients yang bagus, tapi ada 4 ingredients yang kurang bagus. Nah, cuman yang kurang bagus ini tuh dia glycolic acid, salicylic acid, citric acid, sama lactic acid. Cuman kan dia memang produk eksfoliasi ya, pasti ada ingredient acidnya gitu kan. Kalau misalkan kalian pakai produk lain pun ya pasti ada kalau misalkan dia chemical eksfoliasi. Dan ini juga kan dibantu dengan ingredients lain yang melembabkan, jadi menurut aku masih aman.
Untuk pemakaiannya sendiri bisa banget dipakein ke seluruh wajah, tapi kalau misalkan pengen di beberapa titik doang atau di beberapa bagian doang tuh bisa banget, jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan. Karena sebelumnya aku udah eksfoliasi dan aku lumayan rajin juga untuk eksfoliasi, jadi aku pengen nunjukin aja ini di bagian hidung sama di bagian dagu, karena lumayan agak ada sedikit agak kotor gitu sih. Nah, gosok aja secara perlahan, kurang lebih 3 menit. Ini praktis, cepet, bisa digunakan untuk pemula. Aku pakainya di malam hari, seminggu tuh bisa 1-2 kali, tapi kalau misalkan lagi ngerasa kotor banget bisa nyampe 3 kali. Rasanya kulit jadi lebih halus, meminimalisir geradakan-geradakan gitu, terus komedo juga bisa diminimalisir. Nah, di sini aku bakal tunjukin before afternya, nggak tahu ini bakal kelihatan banget jelas apa enggak. Tapi aku bisa lihat komedo yang ada di hidung sama di dagu tuh kayak diminimalisir banget loh. Terutama yang di dagu, komedo-komedo yang warna putih tuh jadi hilang. Nah, tadi kan di awal aku udah jelasin ya, kalau misalkan udah eksfoliasi jangan stop di situ doang, tapi kita tetap harus hidrasi selanjutnya biar kelembaban kulit kita tuh tetap terjaga. Terus untuk moisturizernya sendiri nggak bisa yang ada campuran kayak retinol, vitamin C, atau AHA, BHA, PHA lainnya gitu kan, biar kulit tuh nggak semakin iritasi. Nah, makanya setelah pakai yang exfoliating gel ini, dilanjutin pakai moisturizernya. Ini namanya Cleara Beauty 4 kali Hyalu Hydrating Moisturizer. Teksturnya gel putih yang lumayan stay, jadi menurut aku dia kayak jelly-jelly gitu loh. Pas di blend kerasa calming banget, wanginya dia tipis, bikin fresh gitu kalau misalkan dipakai. Pas awal-awal dia berasa kayak jelly-jelly gitu, tapi pas meresap lembut banget rasanya. Untuk hero ingredientsnya sendiri dia ada 3% hyaluronic acid dan 2% ceramide untuk menghidrasi dan menjaga kelembaban kulit, menutrisi kulit sehingga kulit tampak lebih kenyal dan terhidrasi. Terus dia juga ada 2% honey extract untuk mencerahkan dan memudarkan bintik hitam. Ada 2% pantenol juga untuk membantu melindungi skin barrier dari paparan buruk sinar matahari maupun polusi. Dilanjut ada 3% calendula extract dan 3% green tea extract untuk anti-aging ataupun antioksidan dan menenangkan kulit. Terus kalau misalkan ada yang bingung kenapa dia ada hyaluronic acidnya tapi bisa digabungin sama AHA, BHA, PHA yang ada di exfoliating gel ini gitu. Nah, untuk hyaluronic acid sendiri dia tuh bisa digabungin sama AHA, BHA, PHA, malah dia tuh bagus untuk meredakan atau meminimalisir iritasi setelah eksfoliasi dan dapat menghidrasi kulit kayak gitu. Aku cek di Skin Karisma juga dia paraben free, sulfat free, alkohol free, dan lain-lainnya. Dan dipastikan kalau misalkan udah eksfoliasi di pagi hari dipakein sunscreen. Tapi itu bukan bukan hanya kalau misalkan habis eksfoliasi, tapi sunscreen itu memang penting setiap hari kalian harus pakai. Minimal SPF 30, tapi lebih bagus pakai SPF yang 50 gitu. Terus untuk satu set kayak gini tuh harganya 180-an. Untuk pembelian di bulan Maret ada free gift Protect Shield Sunscreen. Untuk pembeliannya di TikTok Shop, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di description box aku. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk videonya. Semoga kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video ini. Tapi kalau misalnya kalian yang ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bawah. Nanti sebisa mungkin aku bakal jawab. Sekarang saatnya aku pamit. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video aku. Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya.